Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita kembali bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikannya. Bahkan kita ada sampai sekarang di detik ini kita ada oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan pujian syukur kita. Kita angkat satu lagu pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Mari menghadap hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Amin. Penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita ulang lagu kita dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Haleluya. Penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita bersatu dalam doa pembuka. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari menghadap hadiratnya dengan kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh,
mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kita untuk Tuhan. Biarlah jiwa kita, biarlah kehidupan kita menjadi baiknya Allah, menjadi tempat doanya Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku
sungguh kemurahan-Mu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami boleh hadir di tempat ini Tuhan oleh kasih-Mu. Kami boleh berkumpul bersatu hati untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami Bapa. Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, sehingga kami layak Tuhan, layak menghadap hadirat-Mu, layak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami, biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu satu hal Tuhan, kami rindu hadirat-Mu melawat kehidupan kami. Hadirlah di tempat ini, di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Bahkan Engkau jamah kami, sehingga hati kami Tuhan benar-benar rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, sekarang kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Sungguh Kau mempesona. Haleluya. Kau
dengan sungguh-sungguh, sungguh kau mempesona. Haleluya. Baik bersorak bagi Tuhan. Sungguh kau mempesona. Sekarang kita akan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian atau sharing. Jika ada waktu dan tempat, disilakan. Jika ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin selama 1 bulan atau selama 1 minggu ini ada peristiwa yang mungkin dialami, baik kebaikan Tuhan atau mungkin sesuatu. Jika mau menyaksikan, maka dipersilakan. Ya, Pak Sintua atau Pak Guru ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya juga kita mendapat berkat melalui kesaksian itu. Oke, jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan nanti silakan bagi yang bertugas kita angkat 1 lagu pujian dengan sorak-sorai. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih
menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya, saat-saat yang kita rindukan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala. Sebelum itu kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Haleluya. Suara hati kami yang begitu tulus di hadapan Tuhan untuk rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau boleh melawat kami lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk bisa membentuk kami, untuk bisa mengubahkan kami, untuk bisa membawa kami ke dalam jalan-Mu Bapa. Mungkin secara manusia Tuhan Yesus, kami sering berjalan sesuai dengan pemikiran kami, tapi saat ini kami mau diubahkan Tuhan, agar hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, segala roh-roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu kami bersatu hati mengusirkannya di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari hidup kami, keluar dari ruangan ini. Jangan senantiasa roh-roh jahat merebut kebahagiaan kami, mencuri firman Tuhan, apalagi mengganggu damai sejahtera kami. Tapi bila kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyambut
firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Tadi saya pikir nggak ada lagi yang datang beribadah hari ini. Kirain cuma kami sekeluarga aja. Udah jam 10, tapi kok masih sepi-sepi saja. Ya. Saya berpikir kok tempat kita semakin dekat, kok semakin terlambat. Ya, saya berharap besok-besok karena tempat kita sudah dekat, maka kita juga kalau bisa semakin cepat. Ya. Kalau bisa setengah 10 itu kita udah prepare ya. Setengah 10 kalau bisa udah persiapan. Kalau kami di sini mulai jam 8, mulai jam 7 kami sudah berisik-berisik di lantai 2 itu. Ya, masa-masa ini semuanya saya pun udah teriak-teriak. Jam 7, ayo bersihkan gereja. Nah, gitu. Jadi maksud saya, ketika Tuhan sudah berkemurahan bagi kita, sudah memberikan kita tempat yang enak, sudah memberikan kita tempat yang dekat, ayolah kita juga semakin persiapan kita semakin matang, ya, kita semakin tepat waktu. Saya berharap besok-besok mari kita semakin lebih menyenangkan hati Tuhan, supaya melalui pelayanan di tempat ini kita semakin diberkati. Bagaimana supaya kita semakin diberkati? Ya, kita harus lebih mengutamakan Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Nanti saya tanya begini, nanti kalau kita selalu terlambat, bagaimana nanti kalau berkat Tuhan terlambat bagi kita? Kita nggak suka kan? Kalau kita maunya Tuhan berkati aku Tuhan, kalau bisa saat itu juga datang berkat Tuhan. Kan itu maunya kita. Tapi kalau kita berleha-leha, telat. Ya, saya mau menyampaikan ini artinya untuk mengingatkan kembali, ya, supaya kita lebih prepare lagi dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita meneruskan pengajaran kita. Sudah lama kita tidak melanjutkan karena waktu itu saya sempat berpikir nanti aja lah kalau sudah di gedung baru kita akan melanjutkan kembali pengajaran kita. Ya, waktu itu kita sudah sampai ke bejana pembasuhan. Sekarang kita lanjutkan ke pintu kemah. Silakan ditayangkan. Ya, lanjut. Ini ada. Oke, kita baca bersama-sama. Kita sekarang masuk di pintu kemah ya. Pintu kemah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan kain kelenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. 37. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salurlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dengan emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Hari ini kita belajar pintu kemah. Pintu kemah ini apa sih? Ayo. Saya kembali ulas pengajaran kita yang lalu-lalu tentang kemah suci, ya, tentang kemah suci. Kita sudah menyelesaikan pengajaran kita pintu gerbang. Ya, waktu itu kita sudah menjelaskan pintu gerbang itu menggambarkan pribadi Yesus sendiri sebagai pintu. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalam kemah suci ini tanpa melalui pintu. Pintu itu siapa? Pribadi Yesus sendiri. Kalau ada yang masuk ke dalam kemah suci tanpa melalui pintu, maka dia adalah bukan tamu, dia bukan anak, dia bukan sahabat, dia bukan umat, tapi dia adalah seorang pencuri. Ya. Jadi kalau ada yang masuk ke dalam surga tanpa melalui Yesus, berarti dia melalui jalan yang tidak benar. Karena tidak ada satupun jalan tanpa melalui Yesus. Itu artinya. Jadi biarpun agama-agama lain mengatakan dia punya surga, agama-agama lain mengatakan dia punya Allah, agama lain mengatakan agamanya benar, tapi camkan satu, tanpa melalui Yesus tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa. Dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dikatakan juga akulah pintu. Ya, siapa yang melewati aku maka dia menemukan padang rumput yang hijau. Jadi yang tidak melalui Yesus
tidak ada satupun yang bisa menemukan padang rumput yang hijau. Padang rumput itu apa? Menuju kepada kehidupan. Tidak ada yang menemukan kehidupan tanpa melalui Yesus. Haleluya. Beruntunglah kita, puji Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Gereja, kita sudah memiliki Tuhan yang benar. Kita sudah memiliki Tuhan yang hidup. Satu-satunya jalan menuju surga. Ya. Tanpa melalui Dia, maka tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Ya, biarkanlah agama-agama lain berbangga-bangga katanya dia punya surga sendiri. Tapi surga yang benar adalah surga orang Kristen. Kenapa? Karena itulah pengikut Kristus. Ya. Setelah itu kita waktu itu telah melanjutkan pengajaran kita Mezbah Korban Bakaran. Setelah kita menerima Yesus, apa langkah kita selanjutnya? Mezbah Korban Bakaran menuju kepada pertobatan. Setelah menerima Yesus, ayo bertobat. Ada yang menerima Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allahku, tapi tidak bertobat. Kehidupan menjijikan, ya. Kehidupan hanya menyakiti orang lain. Kehidupan hanya menjadi sandungan. Nah, di sini kita diajar setelah menerima Yesus, ayo bertobat. Tinggalkan kehidupan lama dan sekarang melangkah kepada kehidupan yang baru dan tidak boleh lagi kembali ke belakang. Itu bertobat dimaksud. Bertobat juga Mezbah Korban Bakaran juga menuju kepada salib Kristus. Menerima salib Kristus setiap hari, setiap saat kita harus memikul salib. Apa itu salib? Horizontal. Hubungan kita dengan sesama setiap saat harus baik. Ketika kita punya masalah dengan orang lain, itu bereskan dulu. Banyak orang yang mengaku-ngaku Kristen tapi kehidupannya menjadi sandungan bagi sesama. Vertikal hubungan kita dengan Tuhan. Setiap saat juga kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen yang benar dia harus memikul salib setiap hari. Orang Kristen yang benar dia harus menjaga hubungannya dengan Tuhan dan sesama setiap hari. Ada sekarang hamba Tuhan, pelayan, bahkan aktivis, tapi di mana-mana dia menjadi sandungan. Di lingkungan menjadi sandungan, di keluarga menjadi sandungan, di tempat kerja menjadi sandungan. Perkataannya suka nyakitin hati orang. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya melukai hati orang. Apa itu benar jadi Kristen yang benar? Nah, Kristen yang benar setiap hari dia harus memikul salib. Itu Mezbah Korban Bakaran. Dan setelah kita bertobat memikul salib setiap hari, apalagi kita lakukan? Bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan menuju kepada baptisan. Baptisan air dan juga baptisan oleh firman. Ya, hidup harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Air itu menuju kepada firman. Itulah membersihkan kita setiap hari. Harus rela memberikan hidup ini untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Menerima Yesus, bertobat, memikul salib setiap hari, kemudian dibaptis, dan hidup harus rela dibersihkan setiap hari oleh firman Tuhan. Itulah bejana pembasuhan. Apakah sudah cukup? Sudah menerima Yesus, sudah bertobat, setiap hari memikul salib, sudah dibaptis, apa sudah cukup? Orang Kristen pada umumnya menganggap itu sudah cukup. Saya pasti masuk surga. Iya memang, pasti masuk surga. Tetapi engkau masih hidup di bawah daerah Taurat. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih melangkah maju lagi? Ya, saya mau sampaikan dulu. Kalau kita masih hidup di sini, ini nanti menjadi daerah jajahan bangsa-bangsa lain atau antikris. Seperti ini. Mana ini? Oke. Nah, kita baca Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Baca di sini aja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saya ulangi lagi. Ini. Bangunlah dan ukur bait suci Allah. Ini yang dibangun. Bangunlah dan ukur bait suci Allah. Tetapi kecualikan apa tadi kata?
dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Oke. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Bangunlah kemah suci ini, tapi kecualikan pelataran atau halamannya, dikatakan. Kenapa? Karena ini nanti telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Yang diukur itu hanya apa? Ruang suci dan ruang maha suci saja. Saudara sekalian, kalau kerohanian kita masih di halaman, baru menerima Yesus, bertobat, mengatakan setiap hari mengikut salib, kemudian telah dibaptis, mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tapi dikatakan pada Wahyu itu, ini nanti tidak diukur, saudaraku sekalian. Ini nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Yang diukur itu apa? Hanya ini saja, ruang suci atau sanctification atau pengudusan, dan ruang maha suci, glorification atau pemujaan. Yang justification ini atau pembenaran ini nanti tidak diukur. Artinya apa? Memang kita sudah menerima keselamatan. Kita menerima keselamatan. Tapi ketika ada penganiayaan, itu tetap dianiaya. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari penganiayaan? Ini. Nah, itu tadi yang di halaman itu namanya Kristen pelataran atau Kristen halaman, adalah Kristen yang tertinggal, yang menjadi mangsa bangsa-bangsa lain. Itu yang tertinggal, itu yang masih kerohaniannya di halaman atau pelataran, yang masih baru menerima Yesus, yang masih mengatakan dia sudah bertobat, yang masih baru dibaptis. Ini namanya Kristen pelataran, yaitu Kristen yang tertinggal yang menjadi mangsa bangsa lain selama 42 lamanya. Bangsa-bangsa lain yang dimaksud adalah antikris. Ya, lanjut. Siapa Kristen yang tertinggal itu? Waktu itu pernah saya sampaikan adalah Kristen apa? Kristen kanak-kanak. Siapa itu Kristen kanak-kanak? Satu, dia tidak fokus kepada hal yang rohani. Inilah Kristen kanak-kanak. Kalau sudah bicara masalah hal yang rohani, dia malas, bete. Nggak enak nih, bicara surga mulu. Kalau ada bicara hal rohani, dia sudah mulai kayak cacing kepanasan, nggak betah. Nah, inilah Kristen kanak-kanak, tapi dia menamakan dirinya Kristen. Apalagi ibadah salah-salah, sulit memberi. Itulah saya sampaikan. Ayo Bapak Ibu sekalian dari tempat ini, mari kita benar-benar ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan ibadah asal-asalan. Atau ibadah asal-asalan, yang penting gua datang ibadah, yang penting gua duduk di gereja, dengar firman, orang melihat gua udah beribadah, udah selesai. Susah memberi, diminta memberi, minta ampun susahnya. Masih banyak kebutuhan, duit mulu. Oke lah kalau kamu nggak punya duit, berikan hatimu untuk Tuhan dong. Oke lah kamu nggak punya duit, berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Ini juga semuanya tidak. Susah memberi masalah finansial, susah juga memberi hati untuk Tuhan, susah juga memberi waktu untuk melayani Tuhan. Tapi bangga menamakan dirinya Kristen. Ini Kristen kanak-kanak, apalagi dinamika iman naik turun. Kalau lagi enak, imannya seolah-olah bagus, rajin ibadah. Giliran lagi ada masalah, malas beribadah, malas berdoa, malas bersekutu kepada Tuhan. Inilah Kristen kanak-kanak. Apalagi terombang-ambing. Ada di sana, katanya, di sana ada mukjizat, datang ke sana. Di sana ada penyembuhan, datang ke sana. Terombang-ambing. Di sana udah nggak ada lagi penyembuhan, nggak mau lagi datang. Di gereja kita sekarang lagi kayaknya kelihatan urap Roh Kudus datang. Besok-besok udah gitu-gitu doang, mundur lagi. Naik turun keimanannya, terombang-ambing, angkuh. Apa sih firmannya itu mulu? Ya. Kalau gua nggak kerja juga ya nggak bakal gua makan. Ya. Kalau gua kerja nggak bakal ada itu beras di dapur. Ya kerjalah, Tuhan mulu.
Emangnya Tuhan mau ngasih duit? Angkuh. Seolah-olah Tuhan itu diukur dengan uang. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Haleluya. Sini orang-orang yang benar-benar totalitas kepada Tuhan. Amin. Kalau mas begitu, amin. Nah, haleluya. Aku seolah-olah Tuhan itu saya juga bisa. Tanpa Tuhan saya bisa. Rajin ibadah tapi percaya dukun. Ya, ibadah sih ibadah, tapi dukun tetap jalan. Ini warung kok sepi ya. Di sana itu ada tuh. Ada itu kakek-kakek, giginya tinggal satu. Nah, sekali ngomong itu langsung jadi. Nah, maklumat tuh apa yang keluar dari mulutnya itu maklumat. Ayo datang ke sana. Ke kakek-kakek. Kakek, tolong kakek. Iya, tapi kamu harus bawa ke sini kain merah yang ditemukan di bawah tanah 100 meter. Bawa ke sini nanti pasti warungnya langsung laris. Dicari. Kain merah. Udah dapat kain merah, kasih. Iya, tapi kamu harus menyerahkan anakmu untuk saya. Mau juga dikasih. Supaya warungnya laris. Nah, itu sebenarnya sudah mendukakan hati Tuhan, saudaraku sekalian. Ya. Ibarat percaya dukun, apalagi cepat ngambek, gampang marah. Tahu nggak? Di halaman itu kan nggak ada penutupnya. Ya biasanya itu kan kalau ada panas, kalau ada hujan. Jadi mungkin juga orang yang ada di situ cepat panasan orangnya. Dikit-dikit dicolek, tersinggung. Dikasih tahu, kamu kok malas banget sih ibadah? Kenapa enggak datang ibadah kemarin? Urusan gua lu, bukan urusan lu. Ngapain juga? Masuk surga ya gua, bukan lu. Kalau gua nggak masuk surga bodo amat. Ngambek. Habis itu nggak mau lagi ke situ ah. Dikit-dikit ditanya, ngambek. Itu masih Kristen halaman. Ya, apa lagi? Ya, gampang marah. Celananya kok setrikaannya kurang sesuai di garisnya. Itu juga ngambek. Itu diurusin. Setrikaan celana gua diurusin. Ngambek lagi, marah lagi. Namanya orang masih Kristen halaman, itu kerjaannya cepat ngambek, marah, ngambek. Dikasih tahu tersinggung. Tapi kerjaannya kalau bisa marahin orang. Kalau bisa kerjaannya nasihatin orang. Dia paling benar. Apalagi? Pikiran negatif. Ya, dilihat orang maju, pikirannya negatif. Itu dari mana uangnya? Dilihat orang miskin, susah, pikirannya negatif lagi. Itu karena kurang berdoa. Itu karena kurang dekat sama Tuhan. Kurang melakukan firman Tuhan. Ya, maunya apa sih? Kaya diomongin, miskin diomongin. Maunya apa? Fokus hal yang jasmani, pikirannya jasmani terus, kekayaan, harta dunia, apalagi cewek-cewek kerjanya pikirannya cantik. Cowok kerjanya apa? Supaya ganteng, badan bagus. Dia nggak memikirkan waktunya untuk Tuhan. Apalagi? Nah ini makanan keras hanya untuk orang dewasa. Jadi untuk orang-orang yang masih di halaman biasanya hanya diberikan makanan-makanan yang lembek, susu makanannya. Dan biasanya susu itu hanya diberikan untuk anak-anak. Jadi saudaraku sekalian, kalau engkau masih hanya mau mendengarkan firman-firman yang memberkati, firman-firman yang menyanjung, firman-firman yang hanya penuh dengan berkat-berkat, itulah berarti itu tandanya engkau masih Kristen kanak-kanak. Tapi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman yang keras, ditegur, dididik, dibuka semua dosanya, itulah Kristen yang dewasa. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari. Ya. Saya tidak tahu posisi Bapak Ibu ada di mana sekarang. Ya. Apakah masih di halaman? Ya. Bapak Ibu yang tahu semuanya. Ya. Saya hanya mengajarkan sesuai dengan Kemah Suci ini. Ya. Kalau engkau masih suka ngambek, ya. Kalau dikit-dikit engkau masih suka marah, tidak mau dikasih tahu, tidak mau diingatin, berarti engkau masih di halaman. Tapi kalau anak Tuhan yang memang sudah kerohanian di tingkat ruang suci, mau dimarahi, mau dibilang apa, dia nggak mau tahu. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan tetap saya jaga. Bagaimana supaya terhindar
dari bangsa-bangsa lain atau aniaya antikris. Ya. Bagaimana? Mari Bapak Ibu sekalian, harus meningkatkan level kerohanian kita supaya terhindar daripada bangsa-bangsa lain, supaya terhindar dari aniaya antikris. Harus meningkatkan level keimanan kita. Jangan menetap di halaman. Jangan pertahankan sifatmu yang masih suka ngambek. Jangan pertahankan sifatmu yang masih suka marah-marah, suka tersinggung, tidak mau dibilangin. Tapi harus meningkatkan level kerohanian dengan apa? Masuk melalui pintu kemah. Ya, saudaraku sekalian, sekarang kita belajar pintu kemah. Ini, dalam ruang suci itu terdapat beberapa alat. Pertama, pintu kemah, meja roti sajian dan pelita emas. Tapi hari ini kita belajar pintu kemah. Ya. Ini pintu kemah. Saudaraku sekalian, ini pintu kemah. Ini pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Ini masih halaman. Kita harus meningkatkan keimanan kita supaya kita jangan menjadi bangsa lain. Harus masuk ke dalam ruang suci. Untuk masuk dalam ruang suci, kita melewati namanya pintu kemah. Apa? Pintu kemah. Pintu kemah ini apa? Untuk membatasi halaman dengan ruang suci. Jadi ada batasan antara orang yang berada di halaman dengan orang yang berada di ruang suci, ada batasannya. Itu dibatasi oleh pintu kemah. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang yang masih di halaman itu, yang masih suka ngambek itu, memang tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang memang kerohaniannya sudah di level ruang suci. Orang-orang yang sudah benar-benar hidup dalam pelayanan, hidup dalam kesaksian, hidup dalam penyembahan. Beda kehidupannya dengan orang-orang yang masih di halaman. Coba orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang sudah hidup di dalam kesaksian, hidup di dalam penyembahan, hidup dalam pelayanan, yang benar ya. Biasanya orang-orang itu sih udah susah, nggak mau tersinggung lagi. Mau bilangin apa juga nurut aja. Kamu kemarin main musik fals tuh. Jadi terganggu pelayanan kita. Oh ya? Aduh sorry maaf. Besok diperbaiki lagi. Tapi kalau orang itu masih di halaman dibilang kayak gitu, ya udah, besok nggak usah melayani lagi. Masih banyak pelayan di tempat lain. Itu aja dipermasalahkan. Nah, itu masih di halaman tuh. Ya, dikasih tahu ngambek, dikasih tahu marah. Tapi yang sudah dalam ruang suci, kalau mau dikasih tahu, kalau mau diingati, dia bersyukur. Terima kasih Pak, terima kasih Om, terima kasih Tante sudah diingatin. Jadi besok saya bisa perbaiki lagi. Puji Tuhan, yang di sini semua sama seperti itu. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini dia. Ini pintu kemah. Pintu kemah adalah yang memisahkan ruang suci dengan halaman atau pelataran. Pintu kemah memberi gambaran bahwa Yesus adalah pintu dan pembaptis dengan roh untuk memasuki tahapan kerohanian lebih dalam melalui kuasa Roh Kudus. Jadi pintu kemah ini menunjuk juga kepada pribadi Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Jadi setelah kita maju dari halaman, kita harus masuk dalam ruang suci, kita harus dibaptis dulu dengan Roh Kudus. Tapi saya mau menyampaikan di sini, dibaptis dengan Roh Kudus, saya harus klarifikasi dulu, karena banyak pemahaman di sana dikatakan kalau dibaptis dengan Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Saya tidak mengajarkan itu. Saya tidak mengajarkan si karaba-raba di sini, enggak. Saya tidak mengajarkan di sini sendar-sendarku hilang baru hilang, enggak. Bukan begitu. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah terlihat dari sifat kita. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus terlihat dari buah-buah kita. Ada buah-buah roh, ya. Tapi walaupun dia berbahasa roh yang sika-sika itu, tapi kalau perbuatannya dalam sikapnya belum ada buah-buah roh, saya mau katakan itu bahasa roh yang palsu. Ya. Itu harus terlihat dari buahnya, saudaraku sekalian. Ya. Jadi pintu kemah ini menuju kepada gambaran Yesus sebagai pintu dan pembaptis dengan Roh Kudus. Pintu kemah menunjukkan pertumbuhan rohani orang percaya setelah bertobat dan dibaptis. Tadi mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, perlu dibaptis dan penuh Roh Kudus agar dia senantiasa hidup dalam kemenangan. Jadi kita tidak hanya cukup di halaman, kita tidak hanya cukup bertobat, kita tidak hanya cukup dibaptis,
tetapi harus meningkatkan level kerohanian kita sampai kita dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa pembaptis dengan Roh Kudus? Yesus Kristus. Kita baca dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Saya coba baca. Yohanes pasal 1 ayat 32. Saya katakan, saya baca firman Tuhan. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Itu kata Yohanes. Telah berfirman kepadaku, Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Itu kata Yohanes. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia ini anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Jadi pembaptis Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri. Saudaraku sekalian, kalau engkau tidak memiliki Yesus, kalau engkau tidak percaya Yesus, maka engkau juga tidak akan pernah dibaptis dengan Roh Kudus, karena Dialah pembaptis Roh Kudus. Tapi setelah engkau dibaptis Roh Kudus, jangan juga berharap engkau berbahasa lidah. Yang tadi saya katakan, jangan engkau berharap engkau berbahasa lidah yang diatur-atur itu, berbahasa lidah yang berjamaah, tidak. Berbahasa lidah yang dimaksud adalah ketika kita berbahasa lidah tanpa kita sadari. Itu terjadi dulu nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu itu kadang-kadang di sawah, dia sedang bekerja, dia ingat berdoa, dia bisa berbahasa roh di situ. Bukan hanya di gereja, atau dia di pasar, dia lagi belanja di pasar, dia ingat doa, dia doa, bisa berbahasa roh. Tapi bahasa roh yang terucap dari dia itu adalah bahasa roh yang dia tidak mengerti sama sekali, tanpa disengaja. Bukan diajarkan, ayo berbahasa roh sama-sama, ayo. Bukan itu yang Tuhan maksud. Jadi setelah bertobat dan dibaptis dan penuh Roh Kudus, agar dia senantiasa hidup dalam kemenangan. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, maka kita penuh dengan kemenangan. Saudara sekalian. Kedudukan di luar dan di dalam pintu kemah, itu tadi saya katakan. Pintu kemah, apa kedudukannya di luar pintu kemah? Maksudnya di luar yang di halaman, maksudnya di luar pintu kemah itu di halaman. Bagaimana kedudukan di halaman dan bagaimana kedudukan di dalam kemah suci atau ruang suci? Begini. Kedudukan di luar pintu kemah artinya selamat. Tadi saya katakan, orang yang sudah di halaman, orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dibaptis, memang dia selamat. Perhatikan, tetapi masih berada di dalam daerah Taurat. Masih terikat dengan aturan-aturan dunia. Hari Minggu harus kerja, dapat duit kan? Dia masih terikat dengan aturan-aturan dunia. Padahal hari Minggu itu waktu itu ibadah. Dia mau utamain mana? Kalau dia masih terikat dengan Taurat, kalau keimanannya, kerohaniannya masih di halaman, dia lebih memilih kerja. Kalau ke gereja mah hari Minggu masih bisa. Ke gereja mah minggu depan masih bisa. Minggu berikutnya masih bisa. Kerja dulu. Ini enggak. Ini tiba kata, le 2 kali membuah gai, kan? Le 2 kali membuah gai. Pisang itu tidak 2 kali berbuah. Mumpung masih ada buahnya, gua petik dulu. Saya makan dulu, saya embat dulu. Gereja mah nanti aja. Itu masih terikat dengan Taurat. Itu masih terikat dengan aturan-aturan dunia. Tapi kalau dia sudah tidak di daerah Taurat, maka dia lebih mengutamakan hal-hal yang rohani daripada hal yang dunia. Makanya dikatakan ini memang selamat, tetapi berada di dalam daerah Taurat. Dia memang selamat. Nah, bagaimana selamat tapi berada dalam Taurat? Dia nanti harus membayar harga.
dibayar. Itu tadi Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Dia nanti menjadi mangsa bangsa-bangsa lain. Ketika dia jadi mangsa bangsa-bangsa lain, ketika dia nanti teraniaya dan dia masih mempertahankan keimanannya, maka dia selamat. Tapi pertanyaannya, apakah sanggup? Apakah sanggup menghadapi aniaya daripada antikris? Apakah sanggup menghadapi aniaya daripada bangsa-bangsa lain itu yang tidak percaya Kristus? Kalau sanggup, oke, selamat. Ketika kepalamu dipenggal, engkau masih mengatakan, aku tetap percaya kepada Yesus, selamat memang. Tapi ketika engkau udah mulai dianiaya, udah mulai disiksa, lalu mengatakan, aduh, mau milih mana? Tetap ikut Tuhanmu atau ikut kami? Nah, udah mulai disiksa itu, udah mulai dianiaya. Ketika kita mengatakan, udahlah ikut kalian aja, selamat memang saat itu. Kita selamat, maksudnya selamat dari aniaya. Ikut kalian aja lah udah. Tetapi ketika nanti penampian itu, ya kita tidak akan menerima keselamatan yang kekal. Saudaraku sekalian, ayo, ya. Kita milih yang mana? Kita masih di halaman atau di dalam ruang suci? Ya. Kalau masih milih halaman, ya kita nanti harus membayar harga. Tapi ketika kita sudah mau naik level, kita akan terlindung. Nih, kedudukan di dalam pintu kemah, maksudnya di dalam ini. Ini kan pintu kemah, ini di dalamnya. Kedudukan dalam pintu kemah artinya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa pembaptis Roh Kudus tadi? Yesus pribadi. Sudah dibaptis dengan Roh Kudus oleh Yesus sendiri dan tidak lagi berada di dalam kekuasaan daging. Apa kekuasaan daging? Buah-buah daging ada di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Baca ya. Galatia pasal 5 19 21. Itu buah-buah daging. Ya, kalau kita udah di dalam ruang suci, kita terhindar dari buah-buah daging. Apa? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, apalagi? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Sebentar. Penyembahan berhala bukan lagi kayak zaman dulu. Kalau penyembahan berhala kan dia ada berhala disembah-sembah sama dia, enggak. Sekarang penyembahan berhala, ketika kita mengutamakan sesuatu daripada Tuhan, itulah berhala. Apa itu sesuatu? Pekerjaan. Apa? Mungkin keluarga lebih kita utamakan daripada Tuhan. Apalagi hubungan kita dengan teman-teman kita utamakan dari Tuhan. Itu juga berhala. Anak juga. Ketika anak menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan, itu juga sudah berhala. Jadi berhala zaman now, berhala di zaman modern ini bukan lagi berupa patung, bukan lagi berupa gunung, bukan lagi berupa apa. Tapi berhala di zaman sekarang adalah pekerjaan, apalagi usaha, keluarga, anak, atau siapapun yang menghalangi kita datang kepada Tuhan, itulah berhala. Ya. Terus sihir, perseteruan. Nah, ini perbuatan daging. Orang yang suka berseteru, senangnya berantem, ya. Senangnya ngomongin orang, ya. Senangnya apa? Bikin orang kesel, ya. Itu masih buah-buah daging. Terus perselisihan, nah, iri hati. Nah, dilihat rambutnya Bapak Sintua SG hitam, iri hati. Loh, bukannya dia lebih tua dari gue? Kok rambutnya lebih hitam sih dari gue? Saya udah uban, iri, itu aja diiriin. Apalagi Bapak Maki saya beli rumah baru, iri lagi. Bapak Maki saya beli mobil, iri lagi. Ya kalau mau ya kerja. Ya kalau mau juga sungguh-sungguh biar kamu sama seperti dia. Tapi semua diiri hati. Terus amarah, dikit-dikit marah. Tadi saya katakan orang yang suka marah itu tingkat kerohaniannya di mana? Di mana? Halo, fokus dong. Yang masih suka marah-marah itu tingkat kerohaniannya di mana? Di halaman. Terus kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
apa? kedengkian, Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dikatakan apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang masih melakukan hal demikian, buah-buah kedagingan itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, yang sudah di dalam pintu kemah, dia tidak lagi berada dalam kekuasaan daging, ya, melainkan berada dalam kekuasaan Roh Kudus yang memimpin untuk bersekutu dengan Kristus lewat firman. Nah, saudara sekalian, pintu kemah terdiri dari kain warna-warni. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau jelaskan saudaraku sekalian. Ya, ayo, saya mengajak kita semuanya. Ya, saya mengajak kita semuanya untuk meningkatkan level kerohanian kita. Ya. Engkau masih terlena di halaman. Memang ketika kita berada di halaman itu, kita seperti dua kaki sebenarnya. Kita di halaman itu kita seperti dua kaki. Satu kaki masih dunia, satu kakinya merasa dia sudah dalam hidup benar. Jadi salah satu juga ciri khas orang masih di halaman itu, dia tidak begitu peduli dengan firman Tuhan. Ketika disampaikan firman Tuhan, bagi dia itu biasa saja. Kalau dia peduli dengan firman Tuhan, saya fokus memperhatikan firman Tuhan. Tapi ketika dia nanti mengalami musibah, baru cari Tuhan. Rata-rata seperti itu. Dapat musibah, ya, atau dia dapat penyakit, usahanya bangkrut, atau apa, baru cari Tuhan. Ketika dia tidak apa-apa, bagi dia firman Tuhan itu biasa saja. Dengar firman itu biasa saja, bukan sesuatu hal yang utama. Padahal itu sebenarnya menggambarkan pribadi kita itu di posisi mana. Apakah kerohanian kita itu masih di posisi pelataran, atau kita sudah maju level kerohanian kita di dalam ruang suci apa belum? Saya tidak tahu, saudaraku sekalian, bagaimana kehidupan saudara di sini dan di luar sana. Mungkin di sini semua kita terlihat seperti orang rohani, tapi saya tidak tahu di luar sana. Apakah sikap kita di luar sana sama seperti sikap kita di ruangan ini? Apakah engkau di luar sana menjadi berkat bagi orang lain atau apa tidak? Apakah engkau di luar sana bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain apa tidak? Itu terlihat daripada buah-buah tadi. Apakah engkau masih memiliki buah-buah roh apa tidak? Apa engkau masih hidup di bawah kekuasaan daging? Buah-buah daging. Salah satunya itu buah-buah daging yang dimaksud ini, yang terutama terlihat pada anak-anak Tuhan sekarang adalah sifat iri hati, sifat sombong, sifat angkuh, senang perseteruan, berselisih, dia senang tuh. Saya mengingatkan kita semuanya, kalau engkau masih hidup di bawah kekuasaan daging, siap-siap ketika ada aniaya itu, engkau salah satu termasuk di dalam yang teraniaya. Itu tidak bisa dihindari. Mungkin kita senang-senang sekarang, makanya coba tinggal milih, senang-senang sekarang atau senang-senang nanti. Kalau mau senang nanti, maka engkau sekarang harus lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau mau senang-senang sekarang, ya tunggu aja, engkau nanti akan mengalami penganiayaan pada saat datang penganiayaan itu. Pintu kemah terdiri dari kain warna-warni. Dikatakan tadi satu biru langit. Biru langit itu apa? Itu menunjuk pada pribadi Yesus sebagai hamba. Itu biru langit. Jadi Yesus itu juga sebagai hamba Allah. Dia hamba yang selalu mendengarkan perintah dari tuannya. Jadi kita ini juga harus mencontoh sebagai hamba. Apa itu hamba? Ya, harus nurut apa kata tuannya. Ketika disampaikan apa, dengar. Tuhan menyampaikan ini, dengar. Firman Tuhan mengatakan ini, ayo lakukan saja. Jangan berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Karena apapun yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, itu bukan hal yang tidak baik. Semuanya itu membawa kita kepada jalan yang benar. Ungu, pribadi Yesus sebagai raja. Dia juga sebagai raja. Kirmizi atau merah darah, itu pribadi Yesus di dalam hidupnya ketika mengalami sengsara. Sengsara apa? Sengsara
pada saat dia menanggung dosa kita. Ketika dia dianiaya demi kita, demi untuk menebus kita. Itu pribadi Yesus dalam sengsara. Apalagi lenan halus putih yang dipintal benangnya dan disangga oleh 5 batang tiang kayu penaga yang disalut emas. Lenan halus putih ini pribadi Yesus sebagai Allah yang suci. Jadi Yesus itu ada 4 ya pribadinya ya. Pribadi biru langit menuju kepada Yesus sebagai hamba, ungu Yesus sebagai raja, kirmizi Yesus dalam sengsara untuk menebus dosa kita, dan lenan halus putih Yesus dalam kesuciannya. Nah, tadi kita baca disangga oleh 5 batang tiang dan kayu penaga yang disalut emas. Itu menunjuk kepada 5 indera manusia, bagaikan pintu masuk segala keinginan daging yang ditutup disalut oleh sifat-sifat ilahi dari Roh Kudus. 5 indera kita ini itu adalah pintu masuk semua apa dari luar. Tapi itu semua harus disucikan, ditutup, disalut dengan sifat ilahi. Mulut kita kalau tidak disalut dengan sifat ilahi, maka mulut ini mengatakan yang sembrono. Ya. Pasti kata-kata yang keluar dari mulut ini adalah bukan kata-kata yang memberkati. Ya, bagaimana caranya supaya kata-kata ini dari mulut ini adalah kata-kata yang berkati? Mulut harus disucikan. Mulut harus disalut dengan sifat ilahi. Mata, kalau mata tidak disalut dengan sifat ilahi, maka kita selalu memandang orang lain itu dengan negatif. Kita selalu memandang sesuatu dengan negatif. Kita tidak pernah memandang sesuatu dengan positif. Telinga juga harus disalut dengan sifat ilahi. Kalau telinga tidak disalut, tidak disucikan, maka apapun yang dia dengarkan dari luar itu akan tidak disaring, ya, tidak difilter. Dia dengar, dia langsung percaya. Dia dengar, dia langsung telan. Harusnya kan kita, kalau telinga kita sudah disalut dengan sifat yang ilahi, maka itu kita bisa filter. Pak guru bilang sama saya, Pak Gembala, itu tadi si Anu tuh bilang Pak Gembala itu kok gitu ya? Kenapa? Dia bilang Pak Gembala itu kok nggak tinggi-tinggi sih, gitu-gitu mulu tingginya. Tapi kalau misalnya telinga saya ini sudah disalut dengan sifat ilahi, saya berpikir mungkin bercanda kali Pak, biarin aja lah. Tapi kalau misalnya telinga ini masih telinga daging, saya bisa marah, saya bisa temuin orangnya, saya bisa aja berantem. Kenapa? Karena telinganya belum disalut dengan sifat ilahi. Apalagi hidung, apalagi semua indera kita. Maka indera itu, panca indera kita harus disucikan. Makanya kalau ada orang yang mulutnya itu kayak comberan, tahu nggak comberan? Apa aja dikatakan, apa aja diomong, itu mulut belum disucikan tuh. Mata, ya, yang selalu melihat orang dengan negatif, dengan pandangan negatif, itu juga matanya itu masih mata duniawi, belum disucikan. Ya, saya berharap kita semua di sini, semua panca indera kita sudah disalut oleh sifat ilahi dari Roh Kudus. Mari saudaraku sekalian, kalau masih ada yang belum disalut, bertobatlah sekarang. Ya, bertobat, dan bertobat. Jangan engkau tetap hidup di pelataran itu. Ya, engkau nanti ditunggu-tunggu oleh aniaya. Lebih baik dari sekarang kita berusaha. Lebih dari sekarang kita berusaha untuk menjaga kekudusan kita, sehingga kita terhindar dari aniaya itu. Bagaimana penerapannya bagi orang percaya? Masuklah ke dalam untuk bertumbuh. Ini maksudnya. Masuklah ke dalam ini untuk bertumbuh. Jangan engkau tetap di halaman, ya, tapi masuklah ke dalam untuk bertumbuh. Melayani atau bersaksi. Melayani menunjuk kepada ini ya. Melayani ini bersaksi, ini menyembah, ini melayani. Melayani juga ini menunjuk kepada menikmati firman Tuhan, Bible study, pendalaman Alkitab. Jadi orang yang suka dengan pengajaran, orang yang suka menyembah, orang yang suka bersaksi, itulah orang-orang yang posisinya sudah di dalam ruang suci. Tapi orang yang malas berdoa, malas menyembah,
malas bersaksi. Makanya kan saya katakan Bapak Ibu, kalau dipanggil ke depan ini, ayo bersaksi. Saya lihat kita ini di sini masih miskin kesaksian. Kenapa sih miskin kesaksian? Padahal sebenarnya kesaksian hidup kita itu kan banyak dalam seminggu ini. Siapa yang minggu ini tidak diberkati, angkat tangan. Semua merasa diberkati kan? Saya balik pertanyaannya. Siapa yang minggu ini merasa diberkati, angkat tangan. Tuh, semuanya diberkati. Tapi kenapa nggak mau bersaksi? Masuk kita itu, maksudnya bersaksi itu menyaksikan semua berkat Tuhan yang kita nikmati selama seminggu lamanya. Kesaksian apa? Berkat apa? Berkat kesehatan, berkat dalam keluarga kita, berkat dalam pekerjaan kita, dan sebagainya. Itu kita saksikan. Itulah kesaksian yang kita minta supaya bisa memberkati orang lain. Bertumbuh, melayani, atau bersaksi dan menyembah. Menyembah menuju kepada mezbah dupa. Ya, saudara sekalian, mengenai masalah melayani, kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, ini yang menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan sekarang. Kenapa dia tidak mau maju? Kenapa dia tidak mau melayani? Aku nggak bisa. Aku nggak punya talenta. Aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak bisa main musik. Nggak bisa khotbah. Semua nggak bisa. Terus maunya apa? Coba baca. Kisah Rasul 20, 34-35. Kisah Rasul pasal 10, 20. Kisah 20 ayat 34-35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 34-35. Saya baca, demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang dimaksud di sini? Memberi apa di sini? Di sini memberi tidak hanya menunjuk kepada uang. Memberi di sini tidak hanya menunjuk kepada hal yang finansial. Tapi di sini memberi yang dimaksud terutama memberikan hidup, memberikan hati untuk Tuhan. Dikatakan lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita sudah bisa memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, itu sudah membuat kita bahagia. Dan itu yang Tuhan mau. Daripada menerima. Nah, sekarang ini, pada zaman sekarang, kebanyakan itu orang-orang percaya lebih baik menerima daripada memberi. Ketika sudah dalam konteks menerima, beramai-ramai datang menerima. Kenapa? Enak itu menerima. Suruh memberi. Tar ya, masih dalam pergumulan ini. Tar ya, kita duduk dalam doa dulu deh. Tolong dong ini. Tar ya, yang penting tar tor dor aja. Sampai dor juga nggak nyampe. Ya, saudaraku sekalian, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Terutama apa? Berikan hatimu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Kalau engkau bisa memberikan juga secara finansial, puji Tuhan. Itu sudah bonus. Ya. Mengenai masalah melayani, kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dalam segala sesuatu aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Harus mau membantu orang-orang yang lemah. Jangan berdiam diri kalau engkau melihat orang yang lemah. Jangan ego, jangan egois. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi perhatikan orang-orang yang lemah. Dikatakan, telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah.
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa itu? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lakukan saudaraku sekalian. Apa yang kau punya? Engkau tidak punya duit, berikanlah waktumu. Engkau tidak punya waktu juga, berikanlah hatimu. Apa ada yang nggak punya hati? Enggak tahu lagi deh. Kalau ada yang nggak punya hati. Tuhan itu tidak terlalu mengharapkan namanya uang. Itu hanya bonus. Tapi kalau kita juga mau memberi secara finansial, itu buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, bahwa kita telah memberikan hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, melalui pengajaran Pintu Kemah ini, ayo tingkatkan level keimananmu. Engkau harus dibaptis oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya engkau mau dibaptis oleh Roh Kudus? Maka engkau harus hidup erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sendirilah yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Tanpa engkau melekat dengan Tuhan, tanpa engkau dekat dengan Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan pernah mengalami baptisan Roh Kudus itu. Walaupun engkau berbahasa roh kayak apa, ya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau buah-buah roh dalam kehidupanmu. Engkau telah mengalahkan buah-buah daging. Engkau tidak dikuasai lagi oleh daging itu, tetapi engkau telah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi demikianlah firman Tuhan bersampaikan hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita. Saya hanya mengingatkan kita, ayo maju dalam kerohanian, tingkatkan level keimananmu. Jangan engkau berdiam di halaman, jangan engkau berdiam di pelataran, tapi engkau maju, tingkatkan level keimananmu, sehingga engkau nanti akan dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau tidak dikuasai lagi oleh dunia ini, tetapi engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.